Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan implementasi transformasi Fourier untuk transformasi domain waktu ke domain frekuensi pada luaran rupa alat pendeteksian gula darah. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Hafiz Masrur Ahmad, lalu Rifki Agung Dermawan, lalu yang terakhir Raihan Marsiano. Yang pertama itu latar belakang. Transformasi Fourier adalah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi dari domain waktu atau spasial ke domain frekuensi dan sebaliknya. Intinya, transformasi Fourier memecah sinyal kompleks menjadi komponen frekuensi yang lebih sederhana. Fungsi transformasi Fourier itu di sini kita mencakup 5. Yang pertama itu analisis sinyal, digunakan untuk menganalisis karakteristik frekuensi dari sinyal dalam berbagai bidang, seperti teknik, fisika, dan statistik. Yang kedua, pemrosesan gambar, membantu dalam pemrosesan dan analisis gambar digital, seperti pengenalan pola dan kompresi gambar. Lalu, yang ketiga, pemrosesan audio, digunakan dalam analisis kompresi dan penyaringan suara. Yang keempat, komunikasi, esensial dalam modulasi dan demodulasi sinyal serta dalam desain dan analisis sistem komunikasi. Lalu yang terakhir, medis. Alat penting dalam pemrosesan citra medis seperti dalam MRI dan CT scan. Pembahasannya, pemantauan kadar gula darah adalah aspek penting dalam manajemen diabetes dan kondisi kesehatan lainnya yang mempengaruhi metabolisme glukosa dalam tubuh. Penggunaan transformasi Fourier dalam menganalisis sinyal non-invasif seperti dalam konteks pemantauan gula darah sangat penting untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Lanjut. Desain purwarupa. Sistem Continuum Monitor Glukosa atau Continuous Glucose Monitoring yang disebut CGM adalah teknologi medis yang digunakan untuk memonitor kadar glukosa darah secara terus-menerus dalam waktu nyata. Berbeda dengan pengukuran glukosa darah yang dilakukan secara konvensional dengan glukometer yang hanya memberikan informasi pada saat pengukuran, CGM memberikan informasi yang terus-menerus dalam interval waktu tertentu. Di sini terdapat rumus matematika transformasi Fourier baik untuk domain waktu maupun domain frekuensi. Untuk domain rumus transformasi Fourier untuk sinyal Xt adalah X F sama dengan integral batas bawah minus tahingga sampai batas atas tahingga X T E pangkat minus J 2 pi Ft dt. Kemudian ada rumus inverse transformasi Fourier Xt sama dengan integral batas bawah minus tahingga sampai batas atas tahingga X F E pangkat J 2 pi Ft dt df. Lalu ada langkah-langkah atau prosedur umum untuk melakukan transformasi Fourier pada data dari alat pendeteksi gula darah. Yang pertama itu adalah pengambilan data sinyal. Yang pertama memulai dengan mengumpulkan data sinyal dari alat pendeteksian gula darah non-invasif. Kedua ada processing data, itu opsional. Bisa dilakukan processing data jika diperlukan seperti filtering untuk mengurangi noise atau normalisasi untuk memastikan data dalam rentang yang diinginkan sebelum melakukan transformasi Fourier. Lalu transformasi Fourier. Terapkan transformasi Fourier untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Gunakan rumus transformasi Fourier untuk menghitung spektrum frekuensi dari sinyal. Lalu ada analisis spektrum frekuensi. Analisis spektrum frekuensi XF untuk mengidentifikasi komponen-komponen frekuensi yang signifikan dalam sinyal. Frekuensi-frekuensi ini dapat berkorelasi dengan aspek yang ingin diukur seperti kadar gula darah. Untuk perhitungannya, yang pertama ada transformasi Fourier discrete atau DFT. Untuk perhitungannya F U sama dengan itu n min satu x sama dengan f f sama dengan nol. Fx fx cos 2 kurung 2 pi ux per n tutup kurung min j sin 2 pi ux per n. Fx sama dengan 1/mn. eh itu baca apa deh?
yang gini, M min 1 U sama dengan 0. Dan N min 1 U sama dengan 0, F U V cos 2 Pi U X per N. Min J sin 2 Pi U X per N. Fast Fourier Transform Radix 2 atau FFT Radix 2 buat perhitungannya seperti itu. Lalu untuk Fourier Transform Radix 4 buat FFT Radix 4. Buat contoh soalnya ada di sini. Buat contoh perhitungannya ini. Untuk yang DFT contoh perhitungannya kayak ini. Jadi dimasukin yang N-nya FU sama dengan 99 X sama dengan 0, Fx cos 2 Pi Ux per 1000 min C sin 2 Pi Ux per 1000. Lalu dimasukin sama dengan 1/1000 99 U sama dengan 0, FU sama FU cos 2 Pi UX per 1000 min J sin 2 Pi UX per 1000. Hasil perhitungannya FU sama dengan 0,5 tambah 0,3 J, 0,4 ditambah 0,2 J, koma 0,3 ditambah 0,1 J, dan seterusnya sampai 0,1 tambah 0,05 J. Buat FFT radix 2-nya, perhitungannya kita masukin FU sama dengan 99 X sama dengan 0, Fx cos 2 UX per 1000 min J sin 2 Pi UX per 1000. Fx sama dengan 1/1000, 99 U sama dengan 0, Fu cos 2 Pi UX per 1000 sama dengan J sin 2 Pi UX per 1000. Untuk hasil perhitungannya Fu sama dengan 0,5 tambah 0,3 J, 0,4 tambah 0,2 J, 0,3 ditambah 0,1 J, sampai 0,1 tambah 0,05 J. Itu untuk hasil perhitungan transformasi Fourier menunjukkan bahwa nilai intensitas dalam domain waktu dapat diubah ke domain frekuensi dengan menggunakan metode DFT, FFT, dan FFT radix 2 dan FFT radix 4. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode FFT radix 4 lebih efektif dalam melakukan transformasi ke domain frekuensi dengan kecepatan pengalihan rata-rata 2,67 kali 10 pangkat 5 nanosecond. Buat kesimpulannya, transformasi Fourier digunakan dalam alat pendeteksi gula darah non-invasif untuk mengubah data dalam domain waktu ke domain frekuensi. Hal ini membuat meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis data yang bermanfaat untuk diagnosis dan pengobatan diabetes yang lebih baik. Transformasi Fourier juga digunakan dalam berbagai aplikasi medis seperti pencitraan medis, analisis EEG dan EKG, dan pemrosesan citra medis secara keseluruhan. Transformasi Fourier adalah alat yang berharga untuk analisis data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.